seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada
haleluya, haleluya. Biar roh kami semakin berkobar-kobar. Biar kami kembali kepada kasih semula kepada Tuhan. Biar hidup kami Tuhan diwarnai oleh kebenaran firman Allah. Sehingga nilai-nilai kehidupan kami Tuhan boleh berkenan di kerajaan surga. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Biar kami semakin dewasa dan mengerti. Sehingga hidup kami boleh memberikan buah bagi banyak orang. Tuhan, Kau tuntun setiap langkah hidup kami. Supaya kami boleh menuju kepada kebenaran. Di mana Engkau sedang menantikan kami di tempat itu. Supaya kami boleh Tuhan menjadi berkat dan terang bagi dunia yang gelap ini. Di mana kami ditempatkan di dunia ini. Di mana ada kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebencian, iri hati, kekecewaan. Begitu menguasai ambisi dan sebagainya. Hingga terjadi kekacauan. Biar terang-Mu boleh percaya di gereja-Mu. Supaya kami boleh Tuhan memberikan pengharapan. Bahwa bukan kuat gagah kami. Tetapi karena Roh-Mu lah kami boleh hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Mereka yang sakit baik di rumah sakit maupun di tempat di rumah mereka. Engkau hadir kepada mereka. Engkau memberikan kekuatan dan iman kepada mereka. Bisikan kata-kata firman bahwa Engkau selalu menyertai kami semua. Kau sucikan kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, setiap orang yang hidup itu tidak hanya dikatakan dia hidup. Tetapi hidup itu punya pengertian, dua pengertian. Hidup secara manusiawi yaitu makan, minum, tidur, dan bekerja. Atau hidup di hadapan Allah. Namun dari awal Tuhan ketika menjadikan manusia itu hidup. Kata hidup itu saudara dari kata aslinya zo atau zoe. Artinya hidup di hadapan Allah. Bukan cuma sekedar hidup, makan buah, bergurau, marah dan sebagainya. Bukan. Oleh sebab itu setiap pagi atau pada pagi hari Allah turun di taman saudara untuk berjumpa dengan Adam dan Hawa. Dan dia berkata, jika engkau makan buah pengetahuan ini, maka engkau akan mati. Iblis memutar balikkan hal itu. Sehingga manusia mulai dikuasai oleh dan diganggu oleh iblis. Sehingga manusia bukan hidup di hadapan Allah, tapi dia ingin hidup sendiri. Sebab itu dia ingin menjadi seperti Allah. Maka kemudian dia makan buah itu. Maka manusia tidak mati. Langsung mati tidak. Tapi manusia mati dari hadapan Allah. Sehingga kemudian dikatakan manusia itu hidup. Kata hidup bukan so lagi. Tetapi menjadi bios. Bios itu artinya saudara. Seperti saudara lihat gambar hidup. Bioskop itu kata dari bios. Biosfer. Saudara, hidup tapi tidak punya nilai-nilai kehidupan yang benar. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saudara, seharusnya manusia itu menguasai, saudara. Manusia itu menjadi wakil Tuhan. Ternyata manusia, saudara, jatuh terlalu dalam. Sehingga dia hidup bukan lagi hidup di hadapan Allah. Kemudian Tuhan datang ke dunia ini. Dan dia berkata, jikalau dia memberikan hidup, maka kita akan hidup. Artinya hidup itu dari bios. Yaitu kita seperti gambar biskop. Jalan nembak, makan, minum, tembak, mati saudara. Penuh kebencian. Menjadi orang yang hidup di hadapan Allah. Artinya menjadi pelita, terang. Bagi banyak orang. Bukan menaburkan kebencian, sakit hati, iri hati, kekecewaan, kepahitan. Tapi memberikan dampak nilai kasih saudara kepada banyak orang.
Karena beban hidup saudara bukan bicara soal kita angsuran, bukan soal uang dan makan saja, bukan pergumulan saudara perselisihan atau juga mungkin ada yang sakit. Itu bisa diatasi. Karena Allah akan menolong kita, kita bisa kerja, bumi akan mengeluarkan buahnya. Dan Tuhan berkata, dengan kerja keras engkau berpeluh, engkau akan bisa hidup. Tetapi beban yang lebih berat, saudara, yang kita tidak tahu, adalah kebencian, sakit hati, kecewa, iri hati, ambisi. Itu bukan, saudara, bukan memberatkan kita seperti 5 kilo, 100 juta, 1 miliar angsuran. Tidak. Dia menjadi beban hidup yang berat. Penuh kebencian, sakit hati, kecewa, iri hati. Itu tidak bisa saudara pergi ke tempat lain. Atau saudara pergi bank atau utang. Saudara, tidak bisa. Nah itulah beban itu yang akan diambil oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, saudara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga kita beban kita, saudara, kebencian, sakit hati berubah menjadi pengampun. Lepaskan pengampunan. Damai sejahtera akan datang. Amin. Lepaskan kasihmu kepada banyak orang. Saudara, belajar untuk menjadi berkat. Karena kita hidup bukan hidup untuk diri kita lagi. Tapi hidup untuk Kristus. Saudara, kalau kita lihat di dunia ini banyak makhluk hidup. Ada yang hidup di dalam tanah. Ada yang hidup di air. Ada yang hidup di udara. Ada yang hidup di daratan. Itu namanya hidup. Tapi kehidupan dia, hidup yang di air, kehidupannya adalah di dalam air. Bukan sekedar dia hidup, saudara. Orang yang hidup, saudara, di daratan, dia hidup. Namun apakah dia, saudara, punya kehidupan? Nilai-nilai kehidupan. Saudara, kita melihat di laut saja. Di laut ada binatang yang memang hidup di air, tapi dia juga bergantung oksigen. Ikan paus, kura-kura, dan sebagainya. Dia hidup di air, saudara, tapi dia juga membutuhkan oksigen. Dia menyelam ke bawah untuk mencari makanan. 1-2 jam kemudian dia timbul lagi ke atas untuk menghirup udara. Sama dengan kita hari ini, kita hidup juga di dunia ini, saudara. Kita menyelam cari pekerjaan, cari uang. Tetapi kita tidak bisa selamanya di dunia. Kita harus kembali kepada firman Allah untuk supaya kita hidup. Amin. Kita memang membutuhkan kerjaan, membutuhkan makanan. Kita kerja di dunia. Kita berusaha. Namun kita tidak bisa tenggelam di dalamnya. Karena hidup kita, saudara, sudah terbagi menjadi 2. Apakah hidup karena dunia atau kata hidup di hadapan Tuhan? Sebab itu banyak orang Kristen, saudara, yang datang di gereja. Dia cuma, aku kan di dunia, Pak. Aku foto ini, sekot sana, sekot sini, ambisi sana, iri hati, sakit hati. Dan di gereja cuma dia mendengarkan motivasi kaya berhasil. Dalam arti untuk menyelam ke dunia. Bukan untuk naik ke atas berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu gereja dan kita perlu, saudara, mendengar kebenaran firman Allah. Oleh karena itu kita akan belajar firman Allah tentang kehidupan oleh roh. Bukan hidup oleh roh saja. Kita lihat dulu perbedaan, kita lihat dulu materi ini. Kita baca firman Tuhan dulu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahannya. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah tujuan firman Allah. Supaya ketika kita di gereja, bukan dimotivasi untuk menyelam. Karena kita tidak bisa hidup di dunia terus menerus. Seperti ikan paus kalau dia di dalam air terus menerus. Dan kemudian dia ditindis oleh binatang yang lain. Seperti anak paus, saudara, ditindis
dia akan mati. Walaupun dia tinggal di air. Walaupun kita tinggal di dunia, saudara, namun kalau kita terus tenggelam di dalam dunia, sebenarnya kita sudah mati. Sebab itu kita perlu timbul, dengarkan firman Allah di gereja, bukan dimotivasi. Tetapi saudara lihat, diajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Supaya hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itulah kekristenan yang sebenarnya. Bukan keakuan lagi. Sebab itu saudara, kita lihat Galatia 5 ayat 16 dan 17. Hidup oleh roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tidak ada manusia ingin berbuat jahat kepada orang lain. Sesakit-sakitnya kita ingin berbuat baik. Kita ingin berdamai. Tetapi selalu yang muncul permusuhan. Saudara, karena daging berontak. Saudara, dia ingin tetap permusuhan. Walaupun kita benci sama orang. Kita sakit hati sekali. Pasti ada keinginan minimal damai dan baik. Tapi kemudian hilang. Untuk balas dendam lebih banyak. Sebab itulah saudara, hidup oleh roh bukan keinginan daging. Artinya kita mau melatih diri kita ke gereja untuk mendengarkan firman Allah, untuk diajar. Saudara, supaya diperbaiki kelakuan kita. Supaya kita mulai dididik oleh firman Allah. Itu kita mulai di gereja. Supaya apa yang sepatutnya harus kita kerjakan. Sebagai orang yang hidup di dalam roh, itu kita harus lakukan. Namun akhirnya kita di gereja, kita cuma berjemaat. Kita menjadi rutinitas. Kita menjadi pendoa, saudara. Kita baca firman, namun nilai-nilai hidupnya tidak ada. Kenapa? Loh, di gereja aktif. Tapi tidak bisa menjadi pelaku firman. Tidak bisa menyebarkan firman melalui kehidupannya. Tapi dia menyampaikan firman melalui perkataan saja. Ikutlah ke gereja supaya diberkati. Itu selalu kata-kata itu. Saudara, harusnya kita ke gereja supaya berjumpa dengan Tuhan. Supaya kamu lepas dari segala beban persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan di dunia. Yang menghimpit kita lebih berat. Yaitu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan kita akan, saudara, bisa mendapatkan damai sejahtera dan kelegaan. Itulah saudara, makanya banyak orang yang hidup di gereja ini saudara punya karunia. Namun dia hidup oleh roh, dia punya karunia, dia berbahasa rohani, dia melayani. Hidup oleh roh dia. Hidup oleh roh. Sehingga dia bahasanya bukan dunia lagi. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari ketika keluar gereja. Saudara, itu yang penting. Bukan hidup dalam roh saja. Punya salib, aku sudah dibaptis. Saudara, menunjukkan orang Kristen, tapi kelakuannya tidak pernah mencerminkan kekristusan. Ini yang sedang diperbaiki saudara, karena Tuhan ingin bahwa kita harus menghasilkan buah-buah. Itulah perbedaannya. Orang untuk jadi Kristen itu bukan karena kita mampu. Bukan karena kita mau. Tapi karena memang Tuhan memberikan karunia-Nya supaya kita menjadi percaya kepada Tuhan. Itu pemberian seperti karunia, pemberian iman, pemberian. Namun kasih itu bukan pemberian. Kasih itu akibat, saudara, dari kita mengerti firman Allah. Akhirnya kita mulai melakukan firman Allah. Itu butuh perjuangan, saudara. Sebab itu bukan hanya slogan Tuhan, supaya aku bisa punya hati kasih. Tidak bisa, satu proses. Sebab itu dikatakan buah roh ialah kasih. Damai sejahtera dan sukacita. Apakah orang yang khotbah? Apakah orang menyembuhkan orang sakit? Apakah orang berbahasa roh? Apakah orang bernubuat? Apakah orang yang melayani? Punya kasih? Punya damai sejahtera, sukacita? Gak usah ngomong yang lain. Hampir sukacita hilang.
tidak ada damai. Melalui gesekan. Di dalam gereja pun ada kebencian, iri hati. Di tempat di mana kita bisa menerima firman Allah, justru kerap kali disitulah, saudara, sebenarnya pertempuran kita antara daging dan roh itu sendiri. Tinggal kita mau memenangkan yang mana. Saudara jangan berkata bahwa Tuhan itu berkuasa. Memang Tuhan berkuasa. Kalau berkuasa tidak ada orang yang berbuat jahat, orang Kristen. Semua pasti jadi baik karena Tuhan berkuasa. Tapi jangan lupa saudara, bahwa itu peperangan. Tuhan pasti menang kalau Tuhan sendiri perang. Tapi persoalannya kita, saudara, medan peperangan itu. Yesus menunjukkan bagaimana dia di Taman Getsemani. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Itu peperangan, saudara. Yesus sendiri mengadakan peperangan ketika dia turun jadi manusia. Bagaimana kita di Taman Getsemani. Ini dunia ini saya anggap Taman Getsemani. Saudara, satu proses untuk pemurnian. Arti Getsemani itu adalah memeras buah zaitun menjadi murni kembali. Di mana daging kita mulai diproses dan sebagainya. Sebab itu kita nggak perlu bangga. Aku datang di gereja, aku melayani, aku punya karunia. Itu pemberian. Saudara, itu hidupmu oleh roh. Makanya engkau bisa percaya karena ada Roh Kudus. Engkau punya karunia karena ada Roh Kudus. Engkau bisa melayani karena ada Roh Tuhan. Tapi bisa takut akan Tuhan enggak? Amin. Takut Tuhan itu adalah kehidupan kita. Bukan hanya percaya Tuhan. Saudara. Kita lihat terus firman Allah, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 18 sampai dengan 25. Yang kedua, kehidupan oleh roh. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Langsung 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baik lagi hidup kita juga dipimpin oleh roh. Artinya kalau kita sudah hidup dalam roh, percaya kepada Tuhan, kita harus mau dipimpin oleh roh itu sendiri. Sehingga kehidupan kita bukan, saudara, kehidupan dunia lama. Yang sekedar percaya Tuhan. Firman Allah ini jelas mengajarkan kepada kita. Jikalau kita hidup oleh roh, hendaknya kita mau dipimpin oleh roh itu. Punya nilai-nilai kehidupan. Saudara, minimal nilai kehidupan itu impartasikan kasih, saudara, kepada banyak orang. Kenapa kita dibenci tanpa sebab? Kenapa kita dimusuhi tanpa sebab? Kenapa kita dicurigai tanpa sebab? Kenapa kita mulai disudutkan tanpa sebab? Supaya menunjukkan bahwa kasih itu ada pada kita. Amin. Itu menunjukkan kalau kita ada kasih. Sama dengan kenapa orang nagih saya. Kenapa ada orang ini saya minta sumbangan kepada saya. Kenapa orang yang minta tolong kepada saya. Karena kita, saudara, punya hal yang bisa kita sumbangkan. Kita bisa untuk menolong orang. Betul enggak, saudara? Sama dengan kita, kenapa kita dimusuhi? Karena hidup kita ini adalah kasih. Supaya kasih itu muncul. Namun kalau orang mengasihi kita, saudara, berarti orang yang punya kasih, kita enggak punya. Justru kita harus saling mengasihi sesama anak Tuhan. Katakan amin dulu. Bukan satu dikasihi, satu menuntut. Karena kita saling-saling punya kasih, saling mengasihi. Itu nilai kehidupan kekristenan. Makanya Allah datang ke dunia ini karena kasih dan dia mengimpartasikan kasih. Kita tinggal di dunia ini, saudara. Namun yang pasti saudara tahu, kita harus menghadirkan surga turun ke bumi. Walaupun bukan surganya turun secara fisik. Namun suasana surga itu ada. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun kita di bumi, saudara, yang penuh dengan kebencian, sakit hati, kekecewaan. Tidak satu orang pun yang tidak, saudara, yang bisa lepas dari itu. Termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita bisa khotbah banyak, kita bisa ngusir setan.
Namun kekecewaan, sakit hati, kebencian, iri itu selalu ada. Saudara jangan berkata, oh aku memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kain juga memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Namun dia iri. Karena apa yang didapat dia dan apa yang didapat adiknya tidak sama. Saudara, maka dia sakit hati. Sebenarnya Kain harus menunjukkan. Sebenarnya dia harus mengasihi adiknya. Ya memang kamu. Didukunglah adiknya naik. Amin. Bukan sebaliknya. Jadi orang bisa memberi Tuhan dengan yang terbaik. Tapi tidak dengan kasihnya. Dikatakan saudara, walaupun aku bisa berbahasa malaikat dan berbahasa semua bahasa manusia. Namun kalau aku tidak punya kasih, sama dengan gong canang gemerincing. Omongan Kristennya bagus, karunianya hebat, dunianya hebat. Tapi di hadapan Tuhan kosong. Kita tidak perlu dinilai orang. Karena apa yang kita kerjakan di bumi ini Allah menyertai kita. Tetapi yang Tuhan menilai, bukan apa yang dia kerjakan melalui hidup kita. Tapi apa yang kita kerjakan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya. Amin. Itu paling penting saudara. Allah bisa melalui kita menyembuhkan orang. Allah bisa melalui kita menyampaikan firman Allah. Tapi Allah mampu gak membuat kita menjadi baik langsung? Tidak, dia memberikan firman-Nya untuk pilihan. Jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balas dengan kebaikan. Kita diberi pilihan. Amin. Dan dia katakan bahwa kita tidak bisa melakukan kejahatan. Saudara, karena kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Jadi hidup kita bukan oleh roh saja. Menjadi agamawi, menjadi orang percaya, menjadi Kristen, fanatik, saudara. Tetapi kita perlu nilai-nilai kehidupan Kristen itu. Saudara, bukan menunjukkan Kristus saja ada di dalam hati kita. Ini rumah Allah. Tetapi tunjukkan bahwa Kristus hidup melalui kehidupan kita. Setiap orang pasti menjadi rumah Allah. Rumah Kristus, rumah Roh Kudus. Tapi apakah dia bisa membagikan kasih Tuhan? Saudara, kalau hanya Kristus tinggal di dalam hati kita. Saudara, tapi saudara, dia ingin menyampaikan kasih kepada banyak orang. Namun kita tidak melakukannya. Ingat saudara, bahwa kita di dalam dunia ini, saudara, itu sementara saja semua. Sebab itu kekristenan kita bukan sekedar itu. Kita lihat saudara, bahwa kita ini perlu dipimpin oleh Roh. Artinya dipimpin, aku mau ke sini. Tapi Tuhan mengatakan di sini. Setiap orang punya kehendak. Tapi kehendak Allah yang jadi. Amin. Itu setiap orang. Saya jengkel, saya malas, saya sakit hati, saya kecewa. Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Semakin banyak kata saya seperti ini. Kita akan tenggelam terus di bawahnya. Seharusnya kita berkata, kalau Tuhan, saya bisa percaya Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup saya. Maka Tuhan akan pakai saya untuk bergerak keluar. Amin. Itu yang penting. Loh, tapi saya kan tidak punya uang. Saya punya masalah. Saya punya persoalan. Terus diomongkan hal seperti itu. Justru ketika kita punya masalah, tunjukkan kekuatan Allah di dalam hidup kita. Bukan uang yang menunjukkan kita kuat. Tapi iman yang menunjukkan kita kuat. Amin. Seseorang ketika nggak punya uang. Wah, patung itu masih berubah. Dikasih uang nggak senyum. Dibakar ya nggak senyum. Kita ini lain saudara. Dikasih uang senyum. Dan dikasih uang tenggelam. Kita bukan patung. Tapi kita ini orang yang beriman. Amin. Ketika kita ada masalah, kita tetap beriman. Ketika kita diberkati, kita tetap beriman. Kita bukan patung. Bukan orang yang dikuasai oleh dunia. Walaupun dunia sedang mengganggu saya. Mengganggu saudara. Amin. Belajar untuk tersenyum, melihat ke depan. Saudara, kita nggak perlu terlalu menangisi diri kita sendiri. Karena di dunia ini tempatnya air mata. Kenapa saya katakan demikian? Karena surga berkata bahwa di surga tidak ada air mata. Berarti kalau surga tidak ada air mata, maka dunia itu banjir air mata. Amin. Keluarkan air matamu sebanyak mungkin waktu di dunia.
Betul nggak saudara? Karena di surga tidak ada air mata lagi. Tapi mata kita tidak kering. Saudara. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan di dunia itu umum lah. Tapi jangan sampai seperti itu. Makanya saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita ajaran Kristus. Supaya kita pergilah, beritakan Injil, jadikan semua bangsa ke gereja, enggak, menjadi muridku. Murid. Dan ajarlah mereka seperti yang kuajarkan kepada mereka. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus. Itu disampaikan, saudara. Sekarang banyak orang nolak. Jangan dibaptis pakai nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pak. Harus pakai satu nama saja. Kamu dibaptis di gereja? Iya, pakai apa? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, baptis ulang. Luar biasa. Baptis ulang. Terus ada orang mau begini lagi. Ini gereja yang percaya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal. Tadi itu tidak percaya. Dia percaya cuma Yesus only. Artinya Bapa, Anak dan Roh Kudus cuma satu, Yesus itu tok. Itu namanya Yesus only. Kalau kita Tritunggal jadi satu. Tapi ada Tritunggal yang lain lagi aneh. Sudah dibaptis? Sudah. Oh bagus. Baptis apa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus. Salah. Baptis ulang. Luar biasa enggak saudara? Bingung kita ini. Nanti saudara baptis benar, salah. Pindah lagi ke air, pindah lagi ke situ. Pindah ke sungai, pindah ke laut. Enggak selesai-selesai kita. Saya mau tanya kepada saudara, coba saudara pikirkan. Karena ini lagi ngetop-ngetopnya tren ini sekarang ini, penyesatan lagi hebat-hebatnya. Selama 1 tahun ini, gila-gilaan saudara. Yang dulu tidak pernah kita dengar, sekarang muncul semuanya. Dan di zaman dulu waktu bapak-bapak gereja itu muncul. Sekarang muncul lagi, ini menunjukkan bahwa ini sudah mendekati di akhir. Gereja harus mulai bersuara, mengerti kebenaran Allah. Bukan hidup oleh roh dibaptis, tapi kehidupan setelah keluar dari air, apakah dia hidup di hadapan Allah. Amin. Saudara coba jawab apa aja. 1. Waktu Yohanes Pembaptis baptis, Yesus belum. Kurang lebih Yohanes Pembaptis, baptis pakai nama siapa? Tidak ada yang jawab, tidak tertulis. Betul kan? Oh, kemungkinan pakai nama Yahweh. Seperti itu kemungkinan. Tapi yang dia berkata, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Sudah berdamai dengan Allah. Betul enggak saudara? Dia baptis. Supaya bertobatkan kerajaan surga sudah datang. Itu yang tertulis. Saudara. Waktu murid-murid Yesus baptis pakai apa? Belum pakai nama Yesus mungkin. Mungkin akhirnya ada. Kurang lebih apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Betul enggak saudara? Zamannya Yesus. Setelah zamannya Yesus muncul, mintalah dalam namaku. Maka kita baptis Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Nah ini sekarang saudara, gereja kita seperti itu. Tapi ini permasalahan muncul semua. Jadi kita diobang-ambingkan kepada hidup roh. Gitu loh. Jadi kita ini seperti bertobat, belum baptis ulang saudara. Tidak ada nilai-nilai kehidupan. Kalau baptisan itu menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Yohanes Pembaptis cukup. Betul enggak saudara? Justru Yesus turun ke dunia. Dia yang bisa menyelamatkan kita. Baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Saudara. Jadi bukan lagi untuk dipermasalahkan di utama. Yang diutama adalah apakah kita hidup di dalam keselamatan itu. Saudara sudah selamat. Apakah saudara hidup dalam keselamatan itu? Orang yang mengalami kecelakaan. Saudara tahu orang mengalami kecelakaan? Ditabrak dia. Dos. Waktu ditabrak, dia jatuh. Terpelanting. Setelah terpelanting, dia sebenarnya bangun, dia bangkit, dia jalan. Bukan tidur terus. Terus saudara. Artinya di sini, oh aku sudah selamat ditabrak, tidak mati. Tapi tidur-tiduran dulu aja. Untung. Terus jam besok di rumah tidur lagi, aku selamat ditabrak, tidak mati. Nunjukkan kalau dia selamat, dia harus bangkit berdiri dan bekerja sehari-hari.
Katakan amin dulu saudara. Jadi kita sudah selamat hari ini. Dari dosa, dari semua masalah. Saudara, tunjukkan hidup dalam keselamatan itu apa? Kalau mati, ditabrak mati. Saudara, nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata kita selamat. Betul. Selamat ya pulang ke rumah, kerja lagi, rutin semuanya. Bahkan lebih mensyukuri hidup ini. Lebih menjaga hidup, lebih berarti. Itulah namanya keselamatan. Saudara, makanya ketika orang selamat hari ini, menghargai keselamatan itu lebih baik, hidup lebih bijaksana, dan memulai aktivitasnya lebih baik. Amin. Saudara yang sudah percaya Yesus ini punya nilai kehidupan seperti itu. Nah inilah satu kebenaran, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita. Saudara, orang yang sudah, saudara, seandainya dia sakit, ini ada satu kisah sakit dan dia mati. Ketika dia mati, saudara, dia berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu hidup kembali deh. Dia hidup kembali. Ketika dia hidup kembali, dia hidupnya penuh dengan kasih. Dia dulu gak suka dengan mamanya, orang tuanya. Dia ketika lihat mamanya, dia peluk. Saudara, dia dulu tidak menghargai rumput di rumah. Dia duduk bisa melihat rumput itu, saudara. Dia dulu tidak pernah menikmati hujan, pelangi, gunung. Dia sekarang bisa menikmati. Dulu dia gereja dengan beban. Gereja lagi. Aduh, berat ini. Saat itu dia berpikir, hari apa ini mah? Senin, bukan Minggu. Dia ingin ke rumah Tuhan. Itu orang yang hidup, saudara. Yang kembali hidup lahir baru. Sebenarnya hari ini juga sama. Ayo kita cari firman Allah. Amin. Supaya kita memperbaiki hidup kita. Kita nikmati firman Allah. Kita merubah gaya hidup kita. Hari ini. Bukan sekedar datang di gereja. Saya pernah ngomong sama teman-teman saudara. Bahwa di gereja ini saya kasih contoh. Bahwa kita hidup dalam zaman. Tapi dalam kebenaran itu saudara selalu. Kebenaran itu akan selalu di dalam zaman. Tapi zaman tidak selalu di dalam kebenaran. Kalau di zamannya Tuhan Yesus rambutnya gondrong, baju putih. Betul kan saudara? Pakai ontak keledai, bukan kedelai. Banyak makan taucing saudara. Apakah sekarang saudara mau niru rambut panjang, baju putih terus pakai itu? Tidak. Berubah semua. Tetapi yang pasti saudara lihat hal yang pertama. Yesus umur 30 tahun. Namun dia pakai jubah seorang pelayan Tuhan. Dan ada jumbai-jumbainya. Kalau tidak ada jumbai-jumbainya, dia pakai jas, pakai celana jeans sebagainya seandainya. Pakai tali biasa seperti orang biasa. Itu perempuan 12 tahun tidak akan pernah sembuh. Karena dia berkata, asalku jamaah jumbainya, aku sembuh. Itu menunjukkan, walaupun dia di dunia ini ada tanda-tanda, yaitu pelayan Tuhan atau orang percaya. Ya Pak, tapi maaf Pak, di gereja saya mau pakai pakaian biasa nggak apa-apa, nggak pelayanan. Itu model. Tapi kalau pelayanan, ambil waktu yang bagus. Benar saudara? Karena ini memang zaman. Tapi kebenaran tidak bisa, saudara. Jangan sampai kita rubah. Saudara, memang zamannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa zaman ini modelnya seperti ini. Itu untuk dunia. Tapi untuk gereja, saudara, bukan model yang menentukan. Tapi kebenaran firman Allah itu yang menentukan. Sehingga kita tidak boleh pakai model yang berkelebihan. Contohnya saudara, hari ini. Saudara bilang, wah Bapak terlalu fanatik. Oke, saya mau tanya. Aku mau pergi ke Central Park, ke mall. Pakai pakaian renang, sencing pink. Betul gak saudara? Betul ya? Nah kalau kamu pakai pakaian renang di kolam renang itu benar. Loh. Saudara ngomong gini lagi. Aku mau renang Pak. Iya. Aku mau pakai jas. Wedan, betul gak saudara? Nggak cocok. Gitu loh. Walaupun itu zaman, tapi di tempat yang tidak tepat. Saudara kalau diundang oleh gubernur, diundang oleh presiden, pertemuan pernikahan, saudara pasti pakai pakaian yang bagus. Kita tidak mengarahkan saudara pakaian mahal bagus, tidak loh ya. Tapi saya katakan silakan pakai model, tapi jangan jadi korban model. Kalau sudah jadi korban model, itu setiap hari pergi mall, beli baju, ganti-ganti terus saudara. Itu korban. Pakailah sesuai dengan apa yang saudara cocok.
Tapi terutama hiasi dirimu dengan kebenaran dan budi yang baik. Saudara, mau pakai pakaian yang mewah, silakan. Asal kamu bayar kartu kreditnya dibayar, betul nggak? Gitu. Kalau nggak dibayar sekarang bisa telepon ke pendeta, ini repot ini saudara. Pendeta ditagih terus telepon. Silakan. Mau makan yang mewah, pakai arloji yang mewah, silakan kalau punya uang. Betul nggak saudara? Saya mau pakai arloji Pak. Sekarang ada arloji mahal mungkin. Taruhlah sekarang mungkin ya berapa? 5-6 miliar di gereja. Pak pendeta khotbah dilihat lagi. Jalan dilihat. Saya mau tanya, ini bukan berarti melarang ya, silakan pakai. Tapi saya mau nunjukkan kegunaan. Apakah dengan arloji yang mahal itu jammu bertambah? Apakah orang yang tidak punya arloji jamnya berkurang? Arloji menunjukkan waktu. Dan waktu itu sama orang miskin maupun yang tidak punya arloji. Arloji kalau semakin mahal harus punya waktumu harus lebih berharga untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan pakai. Gitu loh. Tapi waktumu harus lebih berharga daripada orang biasa. Itu satu kebenaran. Setiap kali saudara memakai sesuatu yang mahal, ini lihat, aku pakai pakaian mahal. Apakah aku hidup bisa menjadi berkat bagi orang lain? Itu satu kebenaran. Jangan sampai saudara, ya mungkin saudara sederhana, enggak masalah. Saudara mau sederhana pun jadi, jangan batu sandungan. Aku kaya, pakai sandal jepit aja. Waduh. Tujuan apa? Supaya orang jangan utang aku. Ya repot saudara. Gitu loh. Sederhana, saya banyak uang, sekian banyak. Tapi makanya, ya kalau boleh, saudara, bubur saja. Terus untuk apa uang itu? Gitu loh. Nah, silakan dapat uang banyak, betul nggak saudara? Ya, tetapi manfaatkan uang itu untuk kebenaran Allah. Amin. Silakan hidup saudara mau makan yang enak. Tapi pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Silakan saudara pakai roji yang mahal. Tapi ingat, waktu kita di dunia ini sangat singkat sekali. Sehingga kita harus pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah nilai kehidupan kita. Di nilai kehidupan kita bukan dihitung satu hari berapa dolar. Tapi satu hari berapa kita bisa mengampuni orang lain. Satu hari berapa kita bisa mengasihi orang lain. Satu hari berapa kita bisa bermurah hati dan berbelas kasihan kepada orang lain. Satu hari berapa banyak kita bisa mendoakan mereka yang susah. Katakan amin dulu saudara. Itu perlu diperhitungkan. Makanya hidup oleh roh itu saudara menjadi orang agama gak salah. Siapa yang hidup oleh roh percaya. Hendaklah dia dipimpin oleh roh. Amin. Nah, kita lihat ajaran Yesus apa saja. Kita lihat dulu firman Allah. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini orang yang baik. Orang yang taat. Yang beragama. Namun Tuhan ajarkan kepada dia. Bukan datang di gereja lagi. Ibadah terus menerus. Berdoa terus menerus. Punya karunia. Bukan. Saudara, itu memang hidup dalam roh. Tapi yang Tuhan mau kita lihat itu. 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya jiwa itu, aku sedih, pusing, aku mau pergi nightclub, mau dengar-dengar yang enak. Berarti jiwa kita sakit. Mungkin kita cinta Tuhan, tapi jiwa kita cari penghiburan, bukan cari firman Allah. Dia katakan jiwaku haus akan firman-Ku. Seperti rusa rindukan air. Saudara, demikianlah jiwaku haus akan firman-Mu. Saudara tahu air? Itu kalau rusa haus dia cari air. Dia minum. Kalau rusa haus minum. Terus dia mesti jaga-jaga, jangan ada buaya. Minum. Sambil tolak kiri kanan. Dia pergi lagi. Itu kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau minggu ke gereja, saudara, di gereja, sambil lihat kiri kanan, siapa yang bisa ditipu? Siapa yang bisa dianu, saudara?
Mestinya siapa yang bisa didoakan, siapa yang bisa dilayani. Oke, anggap kita baik semua. Memang di sini 99,9% baik kecuali saya toh, belum. Saudara, sekarang kita lihat. Waktu rusa itu sudah minum, dikejar oleh binatang buas predator. Dia langsung masuk ke air. Bukan minum air, kan sudah kenyang. Dia masuk ke dalam air, bukan di tepi, di dalam. Kenapa? Supaya dia terlindung dari predator. Hari Minggu kita ke gereja dengar firman Allah. Ketika ancaman begitu berat, tenggelamkan dirimu dalam firman Allah. Katakan amin dulu saudara. Bukan sekedar minum firman Allah. Tenggelamkan dirimu di dalam kebenaran firman Allah. Itu jiwa kita, saudara. Hatimu mungkin kepada Kristus, tapi jiwa kita masih belum. Kita lihat terus. Dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, itu ada yang lain. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya kalau back to Jesus teaching, satu ayat ini aja kita pakai. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, perjanjian lama sampai terakhir. Saudara sudah lewati tanpa saudara mau tanya lagi. Hanya satu ayat yang ajaran Yesus. Saudara, semua ayat, semua ajaran hukum Taurat, semua ajaran para nabi tergantung di dalam satu ayat ini aja. Luar biasa enggak saudara? Makanya kita back to Jesus teaching, tidak ada yang lain. Itu satu contoh. Kita lihat Lukas 16 ayat 16 tentang hukum Taurat. Jangan kita lagi di dalam hukum kekristenan saja. Tapi kita harus masuk, saudara, kepada ajaran Yesus. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku kepada zaman Yohanes Pembaptis. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya berbuat untuk memasukinya. Lukas 6 ayat 27 dan 28 tentang hukum Taurat dan kebenaran hidup. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara lihat hukum Taurat dan kebenaran Yesus berbeda. Kalau hukum Taurat berkata, bencilah musuhmu, tapi firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Semua kasih. Orang yang mencaci maki kamu, jangan balas caci maki. Dikatakan apa? Saudara? Orang yang mengutuk kita, jangan balas kutuk. Berkatilah. Luar biasa enggak saudara? Enggak mudah. Tapi itu ajaran sampai sekarang belum nyata. Kita cuma hidup dalam roh. Kita punya karunia menyembuhkan. Kita punya karunia-karunia. Semua itu pemberian Allah. Kita percaya Tuhan, kita berdoa, kita percaya itu hidup dalam roh. Tapi nilai kehidupan kita, hidup oleh roh, dipimpin roh, belum nyata. Saudara, itu harus kita nyatakan di akhir zaman ini. Belajar saudara untuk menabur kebaikan. Kita akan menuai hidup yang kekal. Jangan menabur kebencian. Kita lihat beberapa ayat Tuhan, saudara. Yaitu Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yang dipimpin. Loh Pak, saya kan sudah percaya anak Allah. Tunggu dulu, ini saya mau membedakan hidup oleh roh dan kehidupan oleh roh. Hidup oleh roh itu kita masuk semua. Tapi kehidupan oleh roh, ini kita harus mulai keluar. Makanya gereja nama eklesia dipanggil keluar. Untuk menerangi yang gelap. Paham saudara ya? Semua merasa anak Allah kan? Saudara ulang lagi, ini mau saya ganti satu ayat. Supaya saudara tahu perbedaan hidup oleh roh dan kehidupan oleh roh. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah apa? Adalah berarti sama dengan toh. Betul kan? Sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Ini orang hidup dalam roh, itu tadi kehidupan oleh roh. Tetapi semua orang yang menerima Yesus
diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bedanya apa? Kalau yang ini, saudara hidup oleh roh percaya. Diberi kuasa. Kalau diberi kuasa bisa dicabut. Amin. Tapi kalau Roma 8 ayat 14. Siapa dipimpin oleh roh Allah adalah tidak bisa dicabut. Identik. Saudara, menjadi Kristus kecil. Itu ada perbedaan. Makanya saudara, banyak orang sekarang hidup dalam roh. Ngeroh sekali, saudara. Bahasa roh nubuatan bukan salah. Tapi nilai-nilai kehidupannya. Di gereja dia tidak mengajarkan orang untuk supaya menjadi berkat. Tapi di gereja dia mengobrolkan kekuatan Tuhannya. Supaya orang bergantung dengan mujizat. Bergantung kepada nubuatan. Bukan bergantung kepada Tuhan. Saudara. Itu berbahayanya. Bukan salah. Hidup dalam roh boleh. Tingkatkan kepada kehidupan oleh roh. Amin. Saudara, boleh katakan saya ini makan, minum. Ya, di tempat yang enak, makan, minum. Untuk apa saya makan, minum? Supaya saya hidup. Benar kan? Tetapi mengapa saya di gereja? Dengar firman Allah. Supaya kita hidup. Bedanya apa hidup tadi makanan dan hidup dengan firman Allah? Kalau hidup untuk makanan supaya saudara bertahan hidup. Tapi kalau firman Allah, supaya saudara menjadi pelaku firman Allah. Makanya ketika Yesus lapar, setan datang, rubahlah batu ini menjadi roti. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Manusia tidak hidup oleh roti saja, berarti dia hidup tahu. Melainkan juga oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara akan hidup kalau saudara di dunia kerja keras. Tapi saudara tidak punya nilai kehidupan yang baik. Kalau saudara tidak menjadi pelaku firman Allah. Amin. Makanya di gereja berminggu-minggu kita diingatkan. Karena daging ini kuat sekali. Saudara. Mau didengar apa hari ini nangis, besok lupa. Hari ini bertobat, lusa murtad. Betul nggak saudara? Karena daging terlalu kuat. Saudara. Makanya satu-satunya daging harus mati. Maka kehidupan itu nyata. Supaya setiap hari, saudara, kita itu memberikan terang. Saya ketemu dengan orang-orang yang datang kepada saya, saudara. Datang, aduh Pak, aku susah. Dulu susah nggak punya uang. Didoakan punya uang. Setelah punya uang, dia punya perusahaan besar lagi. Susah lagi Pak, gimana? Ya karena perusahaan tambah besar. Didoakan, waduh bagus. Uangnya lebih-lebih. Saudara, susah lagi, uangnya lebih loh. Dulu susah karena nggak punya uang. Awalnya susah ada kerjaan. Sekarang ada kerjaan banyak, susah karena kurang uang. Karena omsetnya tambah besar. Sekarang punya uang lebih, susah. Karena pegawainya, saudara sudah mulai berontak. Bingung lagi, jadi bukan uang. Punya uang lebih banyak lagi, saudara. Dia susah. Karena istrinya sakit. Saudara pikir ini bagaimana? Terus yang mengeluh terus. Saya katakan, kita harus melihat apa yang ada dan yang baik di dalam hidup kita. Jangan melihat apa yang kurang. Yang kurang mungkin 3, 4. Tapi yang lebih ada 100 lebih. Mengapa mata kita melihat yang kurang? Sehingga kita menggerutu. Sehingga kita jauh dari damai sejahtera. Sehingga kita menjadi egois. Tidak bisa menggunakan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita selalu melihat kekurangan kita hari ini. Saudara, coba lihat kebaikan Tuhan berapa banyak yang ada pada kita. Lebih banyak dari kekurangan. Kalau kita lihat kebaikan Tuhan lebih banyak. Kita akan selalu bersyukur di tengah kesulitan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami boleh belajar kepada firman-Mu, kepada kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Supaya kami boleh mengimpartasikan kasih itu kepada banyak orang. Karena kekristenan bukan tradisi, bukan agamawi. Tapi kekristenan adalah nilai-nilai kebenaran hidup yang dipenuhi dengan kasih. Supaya setiap orang bukan hanya beribadah,
namun menanam kebencian dan keegoannya. Namun mereka beribadah untuk mengejar dan hidup di dalam kasih itu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami yang sudah percaya, yang sudah punya karunia, kami yang sudah Tuhan diberkati, biar hari ini Tuhan, kami punya nilai-nilai kehidupan yang bagus. Pakaian apapun yang kami pakai, arloji mobil apapun yang kami pakai, bukan menyadarkan bahwa kami punya waktu yang lebih panjang, namun justru menyadarkan kami bahwa waktu itu sangat berharga. Sehingga kami harus menggunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu-waktu ini jahat. Biar setiap hari kami menanamkan kebaikan. Mendoakan orang berbelas kasihan, murah hati. Karena terlalu banyak hari-hari kami penuh kejahatan, kebencian, dendam. Penggerutuan kepada Tuhan. Biar hari ini kami dirubah. Bahwa hidup kami adalah satu kebaikan Tuhan. Kasih Allah. Ada ratusan kasih Allah kepadaku yang aku punyai. Mengapa aku tidak mengimpartasikan itu? Mengapa aku hidup miskin karena kekurangan yang 3 hal itu? Sehingga aku harus menggerutu. Tuhan, ampuni kami hari ini. Kau kuduskan kami semua. Supaya setiap orang belajar hidup kasih dan bersyukur kepadamu. Bukan hidup oleh roh percaya Tuhan. Namun dia mau dipimpin oleh roh. Punya nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat. Sungguh besar pengorbanan Engkau Tuhan. Bukti cinta-Mu telah kami rasakan Bapa. Pada siang hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kiranya Kau layakkan kami semuanya Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Besar kasih setiamu Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Bapa. Haleluya. Pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar Kau Bapa. Darah-Mu tercurah di Kalvari. Bukti cinta-Mu terbesar bagiku. Kau Tuhan yang luar biasa, memberikan cinta-Mu pada kami Bapa. Kesetiaan-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Walau terkadang kami Tuhan yang tidak setia kepada-Mu Bapa, Kau Allah yang tetap setia. Kami bersyukur Bapa, Kau yang luar biasa, memberikan kelegaan Tuhan bagi yang mengalami kesesakan dalam setiap hidup ini Bapa. Ucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Dikala kami sakit Tuhan Yesus, kami meletakkan tangan kami di bagian yang sakit. Jamahlah Tuhan
kuasa darah-Mu Yesus yang menyembuhkan, yang melegakan, yang membebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terkadang mungkin daripada kami Tuhan begitu lama berdoa Tuhan, tanpa ada jawaban daripada Engkau Tuhan Yesus. Berikan setiap hamba-Mu, setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan Yesus, pengertian hikmat Tuhan Yesus. Agar kami semuanya Bapa memperhatikan cara hidup kami Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kenapa itu tidak pernah terjadi. Jangan-jangan kami ingin memuaskan semua yang kami harapkan daripada Engkau Tuhan Yesus. Tanpa peduli kepada orang lain. Tanpa peduli kepada pekerjaan Tuhan. Tanpa peduli kepada apapun yang kami miliki semuanya Tuhan Yesus. Kami ingin menghabiskan semua untuk kepuasan kami semuanya Bapa. Biarlah firman-Mu menuntun kami semuanya Tuhan. Memberikan kami Tuhan hikmat-Mu, pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Engkau Tuhan. Sehingga pemberian itu yang akan kami lakukan Tuhan. Yang tadinya mungkin terasa sulit Tuhan. Kami berasa belajar Tuhan Yesus sedikit demi sedikit. Kemudian menjadi terbiasa. Dan akan menjadi karakter kami untuk memberikan kepada orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati sekali Tuhan, lagi Tuhan Yesus. Pak Fengki Tuhan. Berkati berlimpah-limpah Tuhan dengan hikmat yang sangat luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan berdoa syafaat Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus menyatukan gereja-gereja seluruh dunia ini Bapa. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya. Bahwa Engkau adalah yang mulia. Engkau adalah Bapa yang sangat luar biasa. Demikian juga untuk di gereja di mana Engkau percayakan kami untuk mengembalakannya. Itu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan apapun yang mereka rencanakan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasih Tuhan jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak
tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir